Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya patuhi para habaib, wabil khusus guru kita bersama Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sakaf. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan bisa selalu membimbing kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Berkata para ulama, termasuk penyebab qabulul amal, diterimanya amal-amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita husnudzan, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima amal-amal yang kita lakukan, maka di situ insyaallah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, hassin dhununaka bil maula taral bushra farrabbu inda dhununil abdi faltadra ja'al hadithu bidha fasghi ila dhikra walbas minas sabri sirbadan ladad dhajari was'al minallahi kashwal bu'si wad dharari. Beliau mengatakan, berbaik sangkalah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian akan menyaksikan kebaikan-kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Telah datang hadis yang menjelaskan tentang hal ini, maka perhatikan dan dengarkan hadis tersebut. Walbas minas sabri sirbalan ladad dhajari, ketika kalian dalam keadaan jenuh, capek, maka gunakanlah pakaian kesabaran. Was'al minallah kashfal bu'si wad dharari, selalulah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kita semua ketika kita dalam kesusahan. Hadis yang dimaksud oleh beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik terhadap Allah, maka yang terjadi kebaikan. Tapi kalau dia berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan yang akan sampai kepada hamba tersebut. Falyadhunna bima syaa, maka oleh karena itu selalulah berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, malam hari ini kita memasuki malam ke-23 Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik, mengarahkan, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa beribadah, berpuasa di siang Ramadan sampai siang tadi. Kemudian Allah memberikan taufik, kekuatan, mengarahkan kita semua beribadah di malam-malam Ramadan, menjalankan tarawih, salatul witir, doa, menghadiri majlis-majlis khatmil Quran. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memberikan itu semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Kita husnudzan, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menunjukkan jalur ini dan insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Hari pertama kita lewati, hari kedua kita lewati. Jumat pertama kita lewati, Jumat berikutnya kita lewati. 10 pertama Ramadan sudah kita lewati, 10 pertengahan sudah kita lewati, sekarang kita semua berada di 10 akhir bulan Ramadan. Yang artinya
ini semuanya dihitung umur kita yang semakin berkurang. Dan pada hakikatnya kita semakin menjauh daripada kehidupan dunia dan mendekat kepada kehidupan atau alam kubur. Dan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah modal bagi kita. Setiap kita diberikan modal umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, "Innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal mukramati." Modal kita dari Allah Subhanahu wa taala ya umur ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diberi umur oleh Allah sebagai modal, maka apa yang harus kita lakukan? Fa'murhu, maka makmurkan, hidupkan di dalam umur, sisa-sisa umur ini bi fi'lil jamili wal mukramati, dengan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang terpuji, yang nantinya kita dibangkitkan dalam keadaan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian yang lain mengatakan sebagian yang lain mengatakan wama hiya illa lailatun ba'da lailatin wa yaumun ila yaumin wa syahrun ila syahri marahilu yudnina al-jadida ila al-bilah wa yudnina ashla'ar kirami ila al-gabri wa yatrukna azwajal ghayuri li ghairihi wa yaslubna ma yahwi syahihu minal wafri. Sebagian ulama mengatakan kehidupan yang kita jalani, perjalanan ini, itu pada hakikatnya adalah hari berganti hari, malam berganti malam, dari bulan berganti bulan. Sya'ban kita tinggalkan, masuk Ramadan. Dan lagi Ramadan meninggalkan kita memasuki bulan Syawal, dan seterusnya seperti itu. Dan Ramadan sudah berkali-kali kita lewati, Khatmul Quran sudah kita hadiri bertahun-tahun mungkin. Ini kehidupan dunia. Pada akhirnya perjalanan ini akan mendekatkan orang-orang yang baru. Kita ini orang-orang baru. Orang-orang sebelum kita yang mendahului kita itu ada. Abdul Qadir bin Husain, Kiai Abdul Hamid, dan yang lain-lain. Sebelum kita ada mereka. Dan majelisnya insya Allah sama seperti ini. Tapi mereka sudah tidak ada, sudah wafat. Kita ini al-jadid, kita ini orang-orang baru. Apa yang akan kita hadapi ke depan? Orang-orang baru ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang ada ini bakal tidak ada. Yang muncul nanti putra-putra kita, anak-anak kita, keturunan kita. Yang ada ini semuanya bakal tidak ada. Dan perjalanan hidup ini akan menjadikan jasad orang-orang yang mulia di atas dunia, yang punya jabatan, yang punya harta, semuanya akan dimasukkan ke dalam kuburan. Dan kalau sudah meninggal dunia, maka istri-istri yang dulu kita jaga, yang kita betul-betul cemburu kalau dilirik sama laki-laki, kalau kita cemburu kalau mereka itu disenyumi oleh laki-laki atau disapa oleh laki-laki yang bukan muhrimnya, kita cemburu. Kalau kita meninggal, selesai itu cemburu kita, tidak laku sudah. Mungkin istri kita kawin dengan orang lain. Dan kehidupan ini akan merampas harta-harta orang-orang yang dulunya sangat kikir, ya, sangat pelit, eman sama hartanya, dipegang, tidak dikeluarkan walaupun 1 rupiah. Ternyata dia meninggal, diambil sama zaman ini, sama dunia, dibagikan kepada orang-orang yang lain. Karena itu, mari dalam sisa-sisa umur ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, utamanya kita ada di akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dari Allah, bisa memanfaatkan akhir-akhir Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ikhwani rahimakumullah. Di antara khususiyah bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, "Man yagum Lailatul Qadri." Ada riwayat mengatakan, "Man gama Lailatul Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang dia itu menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dalam keadaan beriman, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala,
wahtisaban, dan dia hanya berharap ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala saja, maka dosa-dosanya dia yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar adalah khususiyah daripada bulan Ramadan. Makna daripada bulan Ramadan yaitu Al-Lailah Al-Azimatul Qadar, malam yang memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam yang paling afdal adalah malam ketika beliau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pendapat lain mengatakan malam yang paling afdal adalah malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang paling afdal kedua baru malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar insyaallah. Dikatakan dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka nilainya, pahalanya itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kata para ulama kalau dihitung 83 tahun 4 bulan kurang lebih. 83 tahun 4 bulan. Kita nyampe umur itu tidak tahu nyampe apa enggak. Karena Nabi mengatakan umur umat ini 60-70. Jadi kalau kita beribadah, kok kebetulan ibadah di malam Lailatul Qadar, mendapatkan pahala orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Lebih baik daripada orang yang beribadah 83 tahun 4 bulan. Paling sedikitnya kata para ulama, paling sedikitnya kalau kita tidak bisa maksimal menghidupkan malam-malam Ramadan, minimal kita ini sholat maghrib berjamaah. Jangan sampai sholat maghrib sendirian. Sholat isya berjamaah, jangan sampai sendirian. Sholat tarawih di setiap malam-malam Ramadan. Loh, sudah ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Ya, malam sekian ketinggalan. Ya apa ini? Solusinya bagaimana? Kata para ulama, diqodho. Sampai tidak sholat kapan? Kemarin lusa, qodhoen. Ya, lah iso berjamaah. Lah tidak bisa sholat atau dewi. Sing penting ojo tidak sholat sama sekali. Kalau pengen yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian sholat subuh berjamaah. Jangan kebiasaan habis sahur tidur. Ya, duduk kehilangan sholat jamaah mana? Sak subuhnya hilang. Sak sholat subuhnya hilang. Karena itu dijaga sholat berjamaah maghrib, isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat subuh berjamaah. Kalau ada acara-acara seperti ini dihadiri. Ya, nambah apa meneng ibadah nih, ndak iso, ya. Ndak iso kayak para habaib, ndak bisa kayak para ulama. Lek takut Anda melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan turu wis. Mari khotmul Quran iki lek gak iso apa-apa, wis ndak mampu sudah tidur. Nanti jam 3 bangun, sahur, nunggu subuh jamaah. Cek selamat, ya. Ditakutkan nanti anggota badannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Penyebab Lailatul Qadar ini sebagaimana kita dengarkan di pengajian-pengajian atau khutbah Quran yang sebelumnya, yaitu di malam 27 Rajab ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW mengalami satu kejadian sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Nabi SAW. Nabi berkata, uridat alayyal umam, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala umat-umat. Fara'aitun nabiyya, maka aku menyaksikan ada seorang nabi, wa ma'ahu ar-ruhayd, ya ada bersamanya pengikutnya 3-4 begitu. Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1. Jadi dakwah sing melok siji tok. Ada yang 2 saja pengikutnya. Karena itu kalau kita ini ditakdir jadi dai, jadi ustadz ngajar, lek sing tukar telu ojo buyar pengajian nih. Ya, jangan-jangan nasibnya seperti nabi itu tadi ya. Itu istiqomah nabinya tetap duduk leren, wis mari wis ndak nabi-nabian sing teko mek loro misalnya. Ya, tetap mereka itu menjalankan perintah Allah, menyampaikan syariat. Bahkan kata Nabi SAW, saya menyaksikan wan nabi laisa ma'ahu ahad,
ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya apa ini nasib ini ya? Tidak ada pengikutnya sama sekali. Maka Nabi SAW mengatakan rufi'a li sawadun azim. Terlihat bagiku ada sekelompok orang yang sangat banyak jumlahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah ini umat saya, katanya Nabi. Maka dikatakan bukan, ini adalah Bani Israel, umatnya Nabi Allah Musa. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, saksikan di sisi yang lain. Disaksikan di sisi yang lain lebih besar lagi, lebih banyak lagi umatnya, melebihi yang dilihat sebelumnya, lebih besar, lebih banyak. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini adalah umatmu wahai Muhammad, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala adab. Di antara segitu banyak orang ada 70.000 di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum fi khair wa afiyah insyaallah. Mudah-mudahan termasuk golongan itu insyaallah. Tsumma nahadha fa dakhala manzilahu. Ketika Nabi nyeritakan hadis ini, maka Nabi masuk rumah. Setelah Nabi masuk rumah, ribut para sahabat. 70.000 itu kira-kira kita orang ini termasuk apa enggak ya? Gitu. Para sahabat ini bingung karena tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Ada yang mengatakan, iya, siapa lagi kalau bukan kita? Katanya para sahabat. Yang lain mengatakan tidak bisa. Mungkin mereka itu 70.000 yang mulai lahir tidak pernah menyembah berhala. Kita kan dulu sempat menyembah berhala kemudian beriman kepada Muhammad. Jangan-jangan yang dimaksud itu 70.000 anak-anak kita nanti mulai lahir Islam. Ribut. Alhasil para sahabat ini ya saling menyampaikan pendapatnya. Nabi dengar dari dalam, keluar Nabi SAW mengatakan, apa ini kok ada rame-rame ya, lagi ngobrol apa? Maka diceritakan oleh sebagian sahabat, begini ya Rasulullah ya, ada yang mengatakan ini, sebagian yang lain mengatakan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang 70.000 itu yaitu mereka orang-orang yang tidak pernah ruqyah. Sebagian ulama mengatakan mereka itu meyakini yang memberikan kesembuhan itu adalah selain Allah, melakukan pengobatan, tapi mereka meyakini yang menyembuhkan saya ini ya karena saya melakukan pengobatan ini, padahal kesembuhan dari Allah. Kalau seperti itu bisa syirik. Dan kata Nabi SAW, dan mereka yang tidak meyakini kebiasaan orang jahiliyah, ya tatoyar. Ada sebagian mentafsiri kalimat ini, mereka itu kalau sudah pagi-pagi mau keluar, melihat arah terbangnya burung. Burung ini ada burung terbang ke kanan, berarti hari itu baik, dia lanjutkan. Tapi kalau burung itu terbangnya ke kiri, dia takut ada keburukan, akhirnya mlebu mamane, ketakutan. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Kata Nabi, yang tidak melakukan itu termasuk 70.000, kata Nabi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi ngomong gini, sahabat Ukasha berdiri. Sahabat Ukasha berdiri mengatakan, Ud'ullah an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya Ukasha termasuk 70.000 itu ya, yang masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi, anta minhum, kamu termasuk 70.000. Ngedelok kayak ngono, koncone ngadeg pisan. Ana juga ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu sudah didahului ya oleh Ukasha ya. Sabaqaka biha Ukasha. Coba ente duluan tadi tak doakan ya. Tapi tidak seperti itu ya. Nabi mendoakan Ukasha karena Nabi mendapatkan ilmu. Sayyidina Ukasha itu memang termasuk 70.000 tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk 70 tadi. Kemudian dinampakkan juga umur-umur umat. Maka Nabi mengatakan kebanyakan umur umatku ini ternyata 60 sittin ila sab'in. Wa uriya a'marul umamis sabiqah, umat-umat terdahulu. Maka Nabi mendapatkan umur mereka ada yang 700 tahun seperti Luqman ya, atau umurnya Nabi Allah Nuh 1200 tahun ya. Sebagian pendapat mengatakan 1200 tahun. Umur Nabi Allah Syu'aib 3000 tahun dan seterusnya. Alhasil ribu-ribu tok wis umur ya. Paling titik itu ngatus ya. Kalau kita tidak mungkin. Maka Nabi SAW menyaksikan ada seorang dari Bani Israel, dia itu
memegang senjata, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, beribadah selama 1000 bulan. Maka Nabi mengatakan, ya Rab, wa aina tasilu a'mar ummati wa a'maluhum inda haula. Apa umatku swidak 70 mau bisa nandingi umat-umat terdahulu yang ibadahnya 1000 bulan, ratusan tahun ibadah. Ya tidak mungkin menang, katanya Nabi. Ya, tidak imbang ini. Umur umat ini pendek. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan malam Lailatul Qadar. Barang siapa qama lailaha wa shama naharaha fa ka'annama 'abadallahu wa jahada fi sabilillah alfa syahr. Maka turunlah surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Alhamdulillah, ini pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Alhamdulillah. Maka barang siapa, kata Al-Imam Al-Haddad, yang mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 12 kali, 12 kali dia dapat malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan dia beribadah kepada Allah 1000 tahun. Padahal umurnya tidak sampai 1000 tahun. 24 kali dapat Lailatul Qadar, maka seperti umurnya 2000 tahun ibadah kepada Allah. 36 kali 3000 tahun. Padahal umurnya tidak sampai itu. Karena itu nanti di hari kiamat umatnya Nabi Muhammad ini bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Padahal umurnya pendek-pendek. Kenapa? Karena berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hadirin rahimakumullah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, menurut saya malam Lailatul Qadar itu sering terjadi di malam 21 atau malam 23 sekarang ini. Menurut Imam Syafi'i. Alasannya karena Nabi SAW dinampakkan oleh Allah malam Lailatul Qadar paginya, seperti yang kita dengarkan kemarin. Paginya beliau itu sholat subuh, di dahinya ada tanah basah itu ya, bekas hujan, dan itu terjadi di pagi hari malam 21 sebagaimana di As-Sahihain. Tapi di dalam riwayat Sahih Muslim ada riwayat mengatakan bukan 21 itu, tapi 23. Malam 23 besoknya Nabi sujud, di dahi dan di hidungnya ada bekas tanah basah. Ada yang mengatakan malam 23. Mudah-mudahan malam ini malam Lailatul Qadar. Ya, karena itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah. Ikhwani rahimakumullah. Dalam terusan ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun di malam Lailatul Qadar itu al-malaikah, malaikat-malaikat Allah yang sangat banyak. Dan juga malaikat Jibril, al-ruh juga turun di malam itu. Bi'idzni rabbihim min kulli amr. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebagian riwayat dari At-Tabrani mengatakan innal malaikata tilkal lailah fil ard akthar min adadil hasa. Malaikat di malam Lailatul Qadar itu yang turun ke bumi itu kalau dibandingkan dengan jumlah batu-batuan yang ada di seluruh dunia ini lebih banyak malaikatnya ketimbang batunya. Karena itu malam yang sangat luar biasa, malam Lailatul Qadar. Dan di situ adalah malam yang tidak ada keburukan, semuanya keselamatan. Salam dari para malaikat Allah, dari malaikat Jibril, sehingga sebagian ulama mengatakan di antara tandanya yaitu as-sakinah, orang di malam itu merasa tentrem hatinya, adem. Sebagian lain mengatakan kadang-kadang nangis di malam itu, nangis dewi. Ini menandakan dia mendapatkan salam atau bersentuhan dengan para malaikat Allah. Karena itu kita manfaat malam hari ini dengan semaksimal mungkin. Nah, yang terakhir hanya sekedar mengingatkan, karena nanti ada penjelasannya sendiri, jangan lupa zakat fitrah. Ya, jangan lupa zakat fitrah. Mumpung ada beberapa hari ya, lek sing anaknya akeh, siapno mulai saiki cicilan. Cicil, disiapkan berasnya. Kalau mau dikeluarkan sekarang bisa, karena mulai awal Ramadan boleh. Nanti dijelaskan. Karena itu dalam qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sebagian mufassir mengatakan qad aflaha man tazakka ay zakatul fitr. Beruntung orang-orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Wa dzakara asma rabbih ay
kabar fi lailatul id. Dia mengucapkan, memperbanyak takbir di malam Idul Fitri. Fa shalla, kemudian dia salat. Yang dimaksud salat adalah salat Idul Fitri menurut sebagian ahli tafsir. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa para orang-orang yang terdahulu, ya, mudah-mudahan jika malam Lailatul Qadar itu ada di akhir-akhir, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menghadiri dan menyaksikan Lailatul Qadar. Dan jika malam Lailatul Qadar itu sudah lewat, mudah-mudahan kita termasuk tercatat orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan fadilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Kama nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'id alaina wa alaikum Ramadan sininan adidah wa awam madidah. Kita mohon kepada Allah juga, mudah-mudahan ini bukan Ramadan terakhir, mudah-mudahan bisa bertemu Ramadan di tahun yang akan datang dan tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.